senjata penting kita. Hah? Kita tunggulah, mudah-mudahan teman-teman. Jadi saya kira begini, bangsa ini kan harus bukannya makin mundur, harus makin maju ke depan dalam berdemokrasi. Ya. Saya harus ingin mengatakan bahwa saya adalah gubernur 2 periode yang dipilih langsung oleh rakyat di provinsi yang termuda pada saat itu, walaupun sekarang sudah ada yang lebih muda lagi. Yang kedua, saya juga sebagai ketika belum diberhentikan, belum dipecat oleh DPP, saya satu-satunya yang memenangkan pemilu kada 100% di Sulawesi Barat ini, pemilu kada bupati, ya, walaupun tidak semuanya kader Golkar, karena dalam pemilu kada ini harus diingat bahwa untuk memenangkan pemilu kada seorang calon itu haruslah orang yang punya elektabilitas yang baik, disenangi oleh rakyat, disukai oleh rakyat, tidak korupsi, dan oleh rakyat dipandang bahwa itu akan bisa membawa kesejahteraan, akan bisa membawa sebuah perubahan di daerah itu. Saya kira itu intinya. Nah, sekarang dengan kontroversi di DPR, saya melihat di televisi, membaca di media, apakah pilkada langsung ini akan dipertahankan atau akan dikembalikan ke DPRD. Saya ingin menegaskan bahwa saya sebagai gubernur yang masih dalam jabatan gubernur 2 periode ini dan duduk di kursi ini karena dipilih langsung oleh rakyat, ingin menyatakan bahwa pemilu kada langsung ini adalah satu-satunya menurut saya yang terbaik untuk mengantarkan membawa rakyat ini lebih baik ke depan, pelibatan masyarakat, pelibatan rakyat secara langsung, sehingga rakyat bisa merasakan bahwa yang duduk di kursi itu, apakah itu gubernur, apakah itu bupati, wali kota, itu adalah pilihan rakyat. Oleh karena itu, tidak ada pilihan lain bagi seorang yang dipilih langsung oleh rakyat, harus berusaha bagaimana mengangkat kesejahteraan rakyat, menampung semua aspirasi rakyat, sehingga dapat diimplementasikan di dalam perencanaan pembangunan di daerah, apakah itu di provinsi, apakah itu di kabupaten, atau di kota. Gitu. Ya. Ini representasi suara masyarakat Sulawesi Barat ini. Ya, saya kira begitu, karena saya juga sudah merekam setelah mendengarkan rakyat juga membaca, menonton di televisi, membaca di koran begini, rakyat Sumbar saya kira tegar untuk mempertahankan pemilihan langsung itu. Karena mereka sudah rasakan. Dan saya sendiri sebagai gubernur merasakan bahwa dengan saya dipilih langsung oleh rakyat, saya merasa pemimpin untuk rakyat itu, bukan pemimpin untuk satu kelompok. Jadi sikapnya Pak Gub menolak. Jadi kalau disahkan ini undang-undang, saya kira pasti akan masyarakat Sulbar pasti akan mendapatkan perlawanan dari masyarakat. Masyarakat itu banyak. Ada masyarakat pegawai negeri, ada masyarakat petani, ada buruh, ada mahasiswa, ada pelajar. Saya kira ini pasti akan mendapatkan. Sikap pribadi dari Pak Gub ini? Kalau sikap pribadi saya kira tidak, saya konsisten saya. Ya, menolak. Ya bukan karena ada yang mengatakan ya karena Pak Gubernur Sumbar kan tidak akan 3 kali jadi gubernur. Bukan karena itu, bukan karena masalah. Saya ingin ke depan siapapun pengganti saya juga itu dipilih langsung oleh rakyat, sehingga untuk menghadirkan sebuah perubahan di sebuah daerah, apalagi daerah baru seperti ini, saya kira tidak ada jalan lain. Saya merasakan periode pertama, periode kedua, ya dan rakyat juga merasakan bahwa kita ini duduk di sini karena rakyat gitu. Jadi kalau rakyat datang mengajukan Pak Gubernur kami minta begini, itu menjadi hak mereka dan kita kewajiban kita untuk memenuhi apa yang diinginkan oleh rakyat sesuai dengan koridor aturan yang ada tentunya. Ya. Ini kan alasan diadakan itu karena penghematan anggaran. Menurut hemat Bapak seperti apa tanggapannya? Saya kira masalah itu saya sudah lihat perdebatan di televisi. Sebenarnya kan semua bisa diatur, tergantung ketegasan pemerintah untuk membuat rambu-rambu. Nah, saya kira dalam pandangan saya, pemerintahan ke depan ini Jokowi JK yang murni dipilih oleh rakyat tanpa money politik. Kan saya tahu bahwa rakyat justru mengumpulkan uang untuk memilih presiden dan wakil presiden. Dan saya kira ini sesuatu yang baik untuk rakyat kita ke depan. Dan kalau di pemilihan di tingkat daerah bisa seperti itu, figur gubernur, figur bupati, figur wali kota itu disenangi, diinginkan oleh rakyat karena kejujurannya, karena kesederhanaannya, dan karena kepemimpinannya, dan dia tidak korupsi. Ya, saya kira ini akan berimbas ke sana. Jokowi JK telah menunjukkan itu, ya, bahwa beliau ini terpilih ini karena memang murni keinginan rakyat, dikehendaki oleh rakyat.
Jadi saya kira ke depan pasti pemerintahan baru ini kita dorong untuk membuat rambu-rambu, membuat aturan supaya tidak terjadi money politik. Kalau ada terjadi money politik, ada KPK, ada kejaksaan, itu bisa diambil tindakan, bisa diberhentikan dari calon, kalau itu melakukan itu, atau dianulir dari pencalonan gitu. Ini tergantung kepada regulasi yang akan dibuat oleh pemerintahan baru yang akan datang. Nah sekarang saya bangga kepada Pak SBY sebagai pimpinan, masih sebagai presiden dan ketua Partai Demokrat. Sekarang beliau tegas mengatakan pemilihan langsung harus kita jaga dan harus kita pelihara ke depan ini. Dan saya kira masih akan ada partai-partai lain yang bersikap seperti itu. Ya, saya kira itu sikap saya. Kita juga mengajak Golkar supaya. Saya tidak pada posisi mengajak Golkar, nggak Golkar pecat saya. Ya, kalau partai lain itu mencari kadernya untuk bisa jadi gubernur, kalau Golkar lain dipecat kadernya jadi gubernur hanya karena ditengarai bahwa saya mendukung calon lain, saya ingin dukung partai Golkar, kan begitu? Persoalan pilihan begitu. Iya, tapi mudah-mudahan pilihan saya tidak salah untuk rakyat Sumbar, ya. Oke. Golkar yang harus bertahan. Iya. Kadang-kadangnya banyak yang jadi gubernur, banyak yang jadi